got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block with her head. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herly Yuniarti, NIM 2023 011 08001. Psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu yang berasal dari psikologi dan memiliki bahasa seperti penelitian mengenai bagaimana ilmu psikologi tersebut. Selain itu, hal ini juga dapat kalian tinjau dari sisi pembelajaran hingga peserta didiknya. Nah, dalam kajian psikologi pendidikan yang mana ahli psikologi pendidikan dan juga praktisi tentu saja memiliki berbagai macam metode terutama dalam penerapannya. Untuk itu, jika Detikres ingin mengetahui lebih dalam tentang metode psikologi pendidikan, pengertian dan lainnya, bisa langsung lihat informasinya seperti berikut ini. Mengenal macam-macam metode pendidikan kesehatan. Pengertian psikologi pendidikan. Sebelum melihat lebih jelas tentang metode psikologi pendidikan, ada baiknya jika Detikres bisa melihat apa itu pengertian dari psikologi pendidikan. Jadi psikologi pendidikan yaitu hal disiplin terutama dalam ilmu psikologi yang mana nantinya memiliki proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Maksudnya dan juga tujuan dari psikologi pendidikan yaitu menerapkan ilmu-ilmu psikologi ke bagian dalam proses pengubahan tingkah laku ataupun mengajar. Nah, selain itu, untuk arti ilmu psikologi pendidikan itu sendiri adalah ilmu yang dapat mempelajari tentang belajar pertumbuhan hingga kematangan individu. Tak hanya itu saja, hal ini juga menerapkan prinsip-prinsip ilmiah khususnya dalam reaksi manusia. Oleh karena itu, seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya, bahwa dalam proses belajar mengajar ini tentunya membutuhkan metode khusus, yakni metode psikologi pendidik. Hal ini yakni dengan tujuan agar belajar dapat jauh lebih efisien dan juga efektif. Jadi, nantinya metode pembelajaran tersebut merupakan cara-cara yang akan digunakan terutama dalam aktivitas pengajar dan juga peserta didik pada saat proses belajar. Metode-metode dalam psikologi pendidikan. Dalam metode psikologi pendidikan ada beberapa metode yang wajib Detikres ketahui dengan jelas, antara lain seperti metode eksperimental. Nah, yaitu dimaksud dengan metode eksperimental atau eksperimen merupakan sebuah pengamatan yang nantinya akan dilakukan dengan teliti, terutama terhadap gejala-gejala jiwa yang memang ditimbulkan secara sengaja. Selain itu, untuk contoh tentang metode eksperimental ini yaitu untuk mendapatkan dan mengetahui sifat-sifat umum yang berasal dari gejala kejiwaan. Hal ini bisa meliputi kemauan, pikiran, ingatan, dan perasaan. Sehingga lainnya kelebihan dari metode tersebut yaitu dapat melakukan pengontrolan secara ketetapan pada faktor-faktor yang memiliki kemungkinan sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian.
Untuk langkah-langkah tepat dalam penggunaan metode ini seperti adanya permasalahan ataupun problem, menampilkan kesimpulan yang ada secara general, mencari hipotesis, mengumpulkan teori ataupun konsep yang berkaitan langsung dengan permasalahan, menguji secara empiris dan sesuai dengan data yang ada di lapangan. 2. Metode kuesioner. Pada metode kuesioner merupakan serangkai dari pertanyaan-pertanyaan yang mana berkaitan langsung dengan topik yang ada dalam ilmu psikologi pendidikan dan sosial. Informasi dasar metodologi penelitian pendidikan. Keunggulan metode yang saat ini terutama dalam proses belajar, yaitu tidak akan makan banyak biaya. Ada banyak data-data yang dapat terkumpul dalam waktu yang singkat. 3. Metode klinis. Metode yang satu ini merupakan sebuah tempat diagnose dan juga pengobatan untuk berbagai macam jenis kelakuan, gangguan fisik hingga perkembangan. Dan karena itu dapat disimpulkan bahwa metode klinis ini merupakan sebuah metode yang nantinya dapat digunakan dalam ilmu psikologi agar dapat menyelidiki secara detail tentang sejumlah individu. Selain itu, tujuan yaitu untuk mengetahui individu apakah memiliki gangguan ataupun kelainan dalam batas-batas waktu yang terbilang cukup lama. 4. Metode introspeksi. Pada metode introspeksi, meneliti yang mana akan dilakukan dengan secara mengamati ke dalam diri sendiri. Tak hanya itu saja, dalam metode ini nantinya juga bisa melihat kondisi mental seseorang dalam waktu tertentu yang meliputi perasaan, motif-motif yang ada dalam diri seorang hingga pikiran. 5. Metode case study. Dalam metode case study ini merupakan catatan mengenai pengalaman seseorang, baik itu penyakit yang pernah ia derita, lingkungan pendidikan hingga perawatan. Untuk metode ini dapat berhasil maka membutuhkan observasi serta pencatatan data-data yang mana dapat dilakukan dengan sebaik-baik dengan cara mencatat dan tingkah lakunya.